lingkupnya, kita mau belajar kira-kira batasannya, ruang lingkupnya sampai mana saja ya. Pertama-tama, kalau kita belajar agama kita, itu ada dua sumber pokok ya. Rasulullah sendiri kan mengingatkan ketika menjelang wafatnya, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kata Kanjeng Nabi, saya wariskan kepada kalian dua sumber hukum, dua pegangan yang kalau kalian berpegang teguh, berpegang erat dengan dua pegangan itu lan tadillu abada. Kata Rasulullah SAW, kalian tidak akan pernah tersesat. Apa dua pegangan itu? Kitab Allah wa sunnati, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahku. Jadi dua sumber pokok ketika kita belajar Islam itu Quran dan sunnah. Cuma ternyata Al-Quran dan sunnah saja nggak cukup untuk bisa memahami, untuk bisa menafsirkan, untuk bisa merenungkan Al-Quran dan sunnah. Ternyata butuh alat, butuh disiplin keilmuan Islam lainnya yang akan membantu kita untuk memahami 6.600 sekian ayat dan 114 surat dalam Al-Quran, dan untuk bisa memahami ribuan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Paling tidak ada 4 kajian keilmuan yang mesti kita pelajari sehingga kemudian kita punya alat yang membantu kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah tadi. 4 kajian keilmuan itu semester 1-nya insya Allah sudah dipelajari ya. Ilmu fikih, kemudian ilmu filsafat, ilmu tasawuf. 3-3-nya udah ya semester 1 ya. Iya Pak. Iya Pak. Jadi walaupun anak-anak jurusannya ilmu Al-Quran dan tafsir, tetapi 4 disiplin keilmuan ini wajib ya dipelajari, sehingga nanti kalau ketemu ayat-ayat yang berhubungan dengan tasawuf kita ngerti. Kalau kita ketemu ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu kalam atau ilmu fikih, hukum-hukum kita ngerti. Kalau kita ketemu ayat-ayat, hadis-hadis yang berhubungan dengan pemikiran, falsafah, kita juga ngerti. Jadi ada 4 disiplin keilmuan. Fikih, tasawuf, falsafah, dan yang akan kita pelajari semester 2 ini namanya ilmu kalam. Apa itu fikih? Kalau fikih itu satu cabang keilmuan dalam Islam yang membidangi atau fokus kepada ibadah ya. Bagaimana segi formal peribadatan kita itu menjadi benar ya. Bagaimana cara sholat ya, bagaimana cara puasa, bagaimana cara mengeluarkan zakat, bagaimana manasik haji. Itu fikih ya, yang belajar di fikih. Alatnya adalah fikih. Oleh karena fikih itu lebih fokus kepada hal-hal yang bersifat hukum dan bersifat eksoterik, bersifat luar, tidak membicarakan batin, ya, tidak membicarakan sisi-sisi spiritualitas, termasuk kaidah-kaidah hukum. Itu nanti belajarnya fikih, nanti kita belajar usul fikih ya di semester-semester selanjutnya. Kemudian ada satu cabang keilmuan dalam Islam yang lain yang akan melengkapi fikih, yaitu tasawuf. Kita ke semester yang lalu belajar tasawuf, yaitu lebih pada pengalaman spiritual seseorang, lebih fokus kepada hal-hal yang bersifat esoterik, bersifat batin. Jadi kalau fikih itu zahir, kalau tasawuf itu batin. Ya, bagaimana kemudian seseorang mensucikan, membersihkan batinnya atau hatinya litaqarrub ilallah, untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Itu kalau tasawuf. Sedangkan falsafah atau ilmu filsafat itu lebih fokus kepada perenungan spekulatif, yaitu perenungan spekulatif itu perenungan yang basisnya adalah memberikan keleluasaan yang terbuka kepada akal untuk mempertanyakan, merenungkan segala sesuatu ya. Walaupun ilmu filsafat itu kalau belum lupa ya, saya kira nggak boleh lupa. Kalau sudah belajar filsafat itu ya ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu, ontologis. Ontologis itu falsafah. Tetapi penekanannya adalah kepada hal-hal yang bersifat rasional, kepada akal. Maka ada falsafah. Seluruh keilmuan itu ada falsafahnya kan. Ya, falsafah dakwah, falsafah hukum, falsafah politik, falsafah pendidikan. Karena apa? Kalau kita belajar sesuatu nggak ngerti falsafahnya, nggak ngerti hakikatnya, ya agak susah. Maka coba belajar apa saja itu selalu ada filsafatnya. Bahkan fakultas dakwah itu ada filsafat dakwahnya. Semuanya ada falsafah segala hal. Jadi falsafah keluarga. Maknanya apa? Bagaimana hakikat keluarga itu. Itu filsafat, tetapi penekanannya kepada sekali lagi kalau orang berfilsafat itu memberikan ruang kepada akal untuk merenung, untuk berpikir. Jadi kelihatannya itu filsafat itu akal yang diberikan porsi yang terbesar, sementara wahyunya sebaliknya. Sementara ilmu kalam yang akan kita pelajari ini lebih membahas kepada hal-hal yang bersifat teologis, hal-hal yang bersifat ketuhanan, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Jadi, tetapi ilmu kalam ini, sebagaimana namanya, ilmu kalam, ilmu tentang pembicaraan. Banyak orang menyebutnya, orang yang ahli ilmu kalam disebut mutakallimun, ahli debat ya. Kira-kira beginilah orang kalau belajar ilmu kalam itu, kita belajar bagaimana mempertahankan keyakinan kita akan Tuhan dari apa? Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh banyak orang yang ingin meragukan keyakinan kita. Sehingga kemudian kita susun silogisme kayak semacam ilmu mantik gitu untuk memperdebatkan itu, sehingga orang-orang yang mengerti dan ahli ilmu kalam itu ahli debat, bukan debat untuk menang-menangan, tapi berdebat untuk mempertahankan keyakinan atau apa ya, kayak ketauhidan kita, keyakinan kita sama Allah. Jadi paling enggak anak-anakku sekalian harus mengerti secara global. Oh, kalau fikih ngomongin zahir, ngomongin peribadatan. Kalau tasawuf ngomongin batin, ngomongin hal-hal yang bersifat pengalaman spiritual seseorang. Ada makom-makom, ada hal. Kalau filsafat ngomongin hal-hal yang bersifat rasional dalam segala hal. Kalau filsafat itu bicara tentang sifat Tuhan, tentang apa ya? Ya hal-hal yang bersifat teologis, hal-hal yang bersifat ketuhanan, cuman lebih kepada seperti falsafah, lebih kepada kalau falsafat itu merenung dulu untuk menemukan kebenaran, tapi kalau kalau ilmu kalam itu kita yakin dulu, baru kemudian menggunakan akal untuk sebagai alat mempertahankan keyakinan kita. Bedanya di situ. Itu pengantar saja, sehingga punya gambaran karena sudah belajar nih empat-empatnya ya. Oke, kita lanjutkan tentang hari ini kita mau belajar ilmu kalam. Apa itu kalam? Ya, kalam itu maknanya bisa dua, Nana. Jadi kalam itu artinya bisa firman Tuhan. Kalam itu maknanya bisa pembicaraan kita sebagai manusia. Nanti kita diskusi kenapa dua itu. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Mustafa Abdul Razik. Mustafa Abdul Razik mengatakan bahwa para ulama
itu memberikan sebutan nama yang berbeda-beda terhadap ilmu kalam. Ada yang menyebutnya ilmu usuluddin. Ada yang menyebutnya ilmu tauhid. Ada yang menyebutnya bahkan fikih al-akbar. Ini menarik gitu. Kenapa kok fikih al-akbar? Dan kemudian ada yang menyebutnya teologi Islam. Jadi kalau ada orang menyebut usuluddin, menyebut ilmu tauhid, menyebut fikih al-akbar, menyebut teologi Islam, itu berarti membicarakan satu atau objek yang sama, yaitu ilmu kalam. Kenapa disebut usuluddin? Karena ilmu kalam itu membahas pokok-pokok agama. Ya. Bahkan ada yang menyebut ilmu aqaid, ilmu tentang akidah-akidah. Dan kenapa disebut ilmu tauhid? Ya, ilmu tauhid karena apa? Karena ilmu ini bicara tentang ya tauhid, tentang keesaan Allah. Keesaan Allah itu berarti berbicara yang dikaji adalah tentang asma wa sifat misalkan. Nanti dibahas di dalam pokok-pokok bahasan kita tentang sifat-sifat Allah. Allah itu punya sifat enggak sih? Kalau Allah punya sifat itu diperdebatkan. Sifatnya itu melekat pada zatnya atau berbeda dengan zatnya. Kalau melekat pada zatnya berarti Allah tetap esa. Kalau berpisah berarti ada selain Allah dong, yaitu zatnya dan sifatnya. Nanti malah Allah tidak esa lagi. Nah, ini perdebatannya nanti menarik. Atau bicara tentang asma Allah, nama-nama Allah, asma yang wajib, yang mustahil, yang jaiz dan sebagainya. Ada yang menyebut fikul akbar. Bahkan Imam Abu Hanifah itu nulis buku khusus tentang fikul akbar. Kenapa disebut fikul akbar? Karena ini pemahaman yang besar tentang akidah ya. Yang fikih seperti yang kita pelajari sekarang itu disebut fikul asghar, yaitu pemahaman yang kecil. Karena apa? Fikih itu kan bersifat furu'iyah, bersifat cabang ya, bukan pokok. Atau ada yang menyebut ilmu teologi, ya, teologia. Teologi Islam, teologi itu bicara tentang teolog ya, teologi itu tentang ketuhanan. Jadi bahkan Profesor Harun Nasution mungkin sudah ada yang beli bukunya. Beliau nulis buku teologi Islam ya. Isinya itu pembahasan-pembahasan ilmu kalam seperti ini ya. Mungkin sudah ada yang beli teologi Islam, aliran-aliran sejarah analisa perbandingan. Ini buku yang menarik. Kalau beli buku itu saja itu membantu sekali karena cakupan cobakan daftar isinya itu bahasan-bahasan pokok-pokok tema-tema bahasan yang dibahas dalam beberapa kajian di dalam kelompok-kelompok yang akan kita pelajari. Jadi itu pertama ya. Jadi kalau dengar ilmu kalam ternyata ada banyak nama yang lain. Bisa usuluddin, bisa ilmu tauhid, bisa fikul akbar atau teologi Islam. Itu menurut Mustafa Abdul Razik. Mari kita lihat Ahmad Hanafi. Ahmad Hanafi mengatakan bahwa yang disebut ilmu kalam itu adalah ilmu yang mempelajari tentang wujudnya Allah. Tentang wujudullah. Apa itu yang disebut wujudullah itu? Jadi ilmu yang mempelajari tentang adanya Allah, wujudnya Allah itu disebut ilmu kalam oleh Ahmad Hanafi, termasuk mempelajari sifat-sifat yang mesti ada pada Allah, yaitu sifatul wajib. Sifat-sifat yang tidak ada pada Allah, yaitu apa? Yang mustahil ya. Dan sifat-sifat yang mungkin ada pada Allah, yaitu yang jaiz. Termasuk juga membicarakan Rasul-Rasul Allah ya, yang juga punya sifat ya. Rasul kan juga punya sifat yang wajib, yang kemudian yang mustahil dan yang jaiz. Itu menurut Ahmad Hanafi. Ahmad Hanafi juga mengatakan, ada pula yang mengatakan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan-kepercayaan agama dengan bukti-bukti yang yakin. Jadi bagaimana menetapkan itu maksudnya mempertahankan keyakinan kita tentang ketuhanan itu dengan bukti-bukti.
Nah, nanti kenapa ilmu kalam ini penting? Ilmu kalam itu lahir di saat negeri-negeri yang kemudian dikuasai oleh Islam itu sudah punya peradaban sebelumnya. Peradabannya itu peradaban yang tinggi. Ada Yunani, ada Romawi, ada Persia. Dan mereka itu ketika diajak masuk Islam itu ingin bertanya tentang banyak hal. Ya, salah satunya bicara tentang tauhid. Maka umat Islam harus bisa menjelaskan dengan bukan sekedar ya kalau Anda percaya masuk Islam harus percaya, bukan begitu. Mereka harus menyiapkan jawaban-jawaban yang logis, jawaban-jawaban yang sesuai dengan peradaban atau ilmu yang dikuasai oleh orang-orang yang kemudian negerinya kemudian dikuasai oleh umat Islam. Salah satunya adalah orang-orang yang ahli debat. Maka kemudian lahirlah ilmu kalam salah satunya untuk itu. Untuk mempertahankan keyakinan kita umat Islam waktu itu terhadap Allah dan menjelaskan kepada orang-orang yang baru masuk Islam tentang hal-hal yang dipertanyakan oleh mereka tentang Allah, tentang sifatnya, tentang keadilannya, ya, tentang apakah Allah itu punya kekuasaan mutlak ataukah tidak dan sebagainya dan sebagainya. Jadi membayangkannya saat itu ya kenapa ilmu kalam itu penting untuk kemudian disusun oleh para ulama saat itu. Itu menurut Ahmad Hanafi. Mari kita lihat Harun Nasution. Profesor Dr. Harun Nasution teologi atau ilmu ketuhanan dalam Islam disebut ilmu tauhid. Ya, kenapa disebut ilmu tauhid? Kata tauhid mengandung arti satu atau esa. Dan keesaan dalam pandangan Islam sebagai agama monoteisme. Agama monoteisme itu agama yang menyembah satu Tuhan, merupakan sifat yang terpenting di antara segala sifat-sifat Tuhan. Jadi Prof. Harun Nasution itu memaknai ilmu tauhid itu ilmu yang sangat penting ya sebagai sebuah dasar karena ini membicarakan tentang keesaan Allah. Kenapa keesaan Allah menjadi penting, menjadi dasar? Karena agama Islam itu agama monoteisme. Agama yang menyatakan bahwa ada satu Tuhan, ada Allahu Ahad. Jadi kalau kemudian kita tidak bisa menjelaskan bagaimana keesaan Allah, menjadi tidak lucu ya. Padahal agama Islam adalah agama monoteis. Nah, Prof. Harun Nasution itu mengatakan kata-kata ilmu kalam atau kalam itu sendiri bisa bermakna dua. Pertama, kalam bermakna ya firman. Jadi ilmu kalam itu ilmu yang membicarakan tentang firman Tuhan. Dan nanti ada pembicaraan tentang apakah Al-Quran itu qadim. Al-Quran itu sejak dahulu. Ataukah Al-Quran itu kudus, ya, baru. Kenapa disebut kudus? Wong Al-Quran terdiri dari huruf dan kata-kata kok. Al-Quran itu dicetak, Al-Quran itu bersuara. Nggak mungkin Al-Quran itu kodim. Maka Al-Quran itu diciptakan. Itu menarik nanti di abad-abad 9 ke 10 Masehi atau abad ketiga keempat Hijriah itu jadi perdebatan. Bahkan orang-orang yang nggak setuju dengan peristiwa tahnim itu, orang ditanya, kamu percaya Quran itu kodim atau kudus? Kalau jawabannya keliru, itu bisa dipenjara. Termasuk Abu Hanifah yang meyakini bahwa Al-Quran itu kodim, itu dipenjara oleh kelompok penguasa waktu itu yang meyakini Al-Quran itu kudus. Itu pertama menurut Adhan yang disebut kalam itu berarti firman Tuhan. Atau dalam makna yang kedua, kalam itu juga artinya kata-kata manusia. Jadi kalam itu bisa kalamullah, kalam itu bisa bermakna kalamul insan, yaitu kata-kata manusia. Kenapa disebut kalamul insan? Karena kaum teolog Islam atau ahli ilmu kalam itu bersilat lidah dengan kata-kata dalam mempertahankan pendapat dan pendirian mereka masing-masing. Jadi memang ahli debat ya. Mutakalimun itu. Oleh karenanya di dalam teologi Islam atau teolog atau ahli teologi, ahli ketuhanan saat itu disebut dengan
panggilan mutakallimun, yaitu orang yang ahli debat, orang-orang yang pandai menggunakan kata-kata. Itu menurut Profesor Dr. Harun Nasution. Apa yang dikatakan oleh Cak Nur, Nurholis Majid itu kalau di Ciputat itu sangat terkenal. Bahkan kalau di IAIN dulu itu ada istilah madhab Cak Nur. Jadi bukunya banyak, tokoh betul ya, tokoh pembaharuan di dalam Islam. Sampai beliau kemudian mendirikan satu universitas yang sangat terkenal. Kalau anak-anak yang tinggal di Jakarta sekitarnya itu kenal ya, namanya Universitas Paramadina. Jadi kampus yang luar biasa, didirikan oleh beliau sebelum beliau wafat ya. Cak Nur mengatakan ilmu kalam itu lebih condong, Cak Nur menyebutnya teologi ya. Maka beliau menyebutnya ilmu kalam itu disebut teologi rasional. Jadi ilmu yang membicarakan tentang ketuhanan cuman mempertahankan keyakinannya akan Tuhan itu menggunakan rasio. Menggunakan sisi apa ya? Rasionalitas, karena apa? Karena untuk harus berdebat, mempertahankan, menjelaskan keyakinan tentang teologi itu kepada orang-orang yang saat itu sangat pandai ya menggunakan akalnya. Saat itu tuh filsafat lagi subur-suburnya, terutama pada zaman Abbasiyah, dan ilmu kalam secara keilmuan itu baru lahir secara resmi pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, ketika kemudian apa ya, keilmuan itu dibuka seluas-luasnya, baru dilanjutkan dengan Harun Ar-Rasyid, yang kemudian kita tahu ya, penerjemahan-penerjemahan tradisi-tradisi dunia. Jadi filsafat Yunani diterjemahkan, buku-buku Persia diterjemahkan, buku-buku Romawi diterjemahkan saat itu. Jadi kita sangat beruntung atau berhutang budi sama orang-orang yang punya andil menerjemahkan keilmuan-keilmuan dan kemudian diserap atau diberi nilai-nilai keislaman. Jadi Cak Nur menyebutnya namanya teologi rasional ya. Menjadi salah satu disiplin sebagaimana Bapak sampaikan tadi yang sangat penting agar kita bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah menjadi lebih detail, lebih jelas dan lebih utuh ya. Jadi kalau kita bicara ilmu kalam, berarti bicara tentang ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan. Ilmu yang mempelajari tentang teologi, yaitu akidah, dan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Ya, berarti berbicara tentang ketuhanan, berbicara tentang sifat-sifat Tuhan, berbicara tentang kalam Tuhan atau bicara tentang Al-Quran, dan hal-hal yang berhubungan dengan hubungan Tuhan dengan makhluk terutama manusia. Nanti bicara tentang keadilan itu kan berarti berhubungan dengan keadilan Tuhan dan hubungannya dengan bagaimana Allah memperlakukan manusia. Nanti ada perdebatan dalam kajian-kajian kelompok nanti, apakah orang yang berdosa besar itu disebut apa gitu. Apakah dia sudah kafir, apakah dia tetap mukmin, itu nanti hubungannya dengan bagaimana Allah memberikan penilaian kepada mereka. Itu hubungannya juga dengan keadilan Tuhan dan sebagainya. Jadi sebagaimana Bapak sampaikan tadi, jadi teologi itu masalah-masalah ruang lingkupnya adalah pertama kepercayaan kepada Tuhan dengan segala seginya, yaitu berarti termasuk di dalamnya membicarakan tentang wujudullah, wujud Tuhan, tentang keesaannya, tentang sifat-sifatnya dan sebagainya. Yang kedua, masalah atau ruang lingkup ilmu kalam juga membicarakan tentang pertalian Allah dengan alam semesta. Termasuk di dalamnya nanti bagaimana
alam semesta terjadi, bagaimana bicara tentang keadilan dan kebijaksanaan Tuhan, qada dan qadar dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dua itu ya, bicara tentang Tuhan, bicara tentang hubungan Allah dengan semesta. Itu hal-hal yang berbicara tentang definisi nama dan ruang lingkup ilmu kalam. Kenapa ilmu kalam lahir? Apakah kemudian ada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang kemudian memicu para ulama kemudian kayak semacam menyusun sebuah tafsiran atau ilmu yang bisa menjelaskan ayat-ayat yang sangat berhubungan dengan kalam atau firman Tuhan atau tentang sifat-sifat Tuhan itu. Bapak sampaikan 5 contoh saja, dasar-dasar Qur'ani dalam beberapa ayat Qur'an yang kemudian mendorong umat Islam waktu itu, para ulamanya untuk, waduh ini kalau ketemu ayat-ayat seperti ini tidak bisa, harus ditafsirkan, harus dijelaskan kepada orang-orang yang waktu itu baru masuk Islam. Pertama tentang misalkan surat Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kelihatannya kalau kita yang baca ya apa persoalannya Pak gitu. Tetapi bagi orang-orang Nasrani yang waktu itu masuk Islam, ini harus dijelaskan. Dalam tradisi Nasrani dulu ada Bapak ya kan, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak dan sebagainya. Sementara di Islam ini bicara tentang tauhid, maka surat Al-Ikhlas disebut surat tauhid. Oh, di dalam Islam dijelaskan betul Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah itu tidak bisa diserupakan dengan yang lain dan sebagainya. Ini kan persoalan-persoalan teologis ya, persoalan-persoalan kalam. Nah, maka kemudian harus dijelaskan kepada mu'alaf waktu itu umat Islam yang punya background Nasrani, ayat-ayat ini harus dijelaskan dengan mudah, dengan benar. Sehingga mereka tidak kemudian membawa keyakinan-keyakinan Nasraninya bahwa Tuhan itu ada Tuhan anak, berarti seakan-akan Tuhan itu dilahirkan dan sebagainya. Ada juga ayat yang memicu perdebatan saat itu, yang kemudian harus dijelaskan secara baik, sehingga kemudian tidak mengurangi keesaan Tuhan. Apa itu? Berbicara tentang surat Al-Furqan 59 misalkan. Ini kan bicara tentang alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah ayat ini bicara tentang bahwa Allah menciptakan langit, menciptakan bumi beserta apa-apa yang di antara langit dan bumi di dalam 6 hari. Nah, di situ masih ada belum ada persoalan. Tapi kemudian tiba-tiba ada statement ayat yang mengatakan tsummastawa ilal arsh. Kemudian setelah 6 hari Allah bertahta di atas ars. Jadi ketika ada kata-kata Allah bertahta di atas ars, itu sudah mulai ada pertanyaan. Nah, bagaimana cara Allah bertahta? Oh, berarti Allah itu seperti manusia. Arasnya Allah itu seperti apa? Itu kan harus dijelaskan. Nggak mungkin waktu itu orang nanya, ini bagaimana menjelaskan ayat itu? Oh, udah nggak usah banyak nanya. Yakini aja bahwa Allah itu bertahta. Tidak. Harus dijelaskan waktu itu oleh orang-orang yang berdebat mempertanyakan ini. Lah bagaimana Allah bertahta itu nanti berhubungan dengan sifat Tuhan. Allah itu tajasum nggak sih? Allah itu punya fisik seperti menyerupai manusia nggak kok dia bertahta. Nah, Allah itu punya kursi, kursinya seperti apa? Itu kan perdebatan-perdebatan nanti yang akan kita ketemui di dalam konteks ilmu kalam. Atau kemudian anak-anakku sekalian, coba baca surat Al-Fatah ayat 10 itu. Tentang perjanjian Hudaybiyah antara orang-orang Madinah waktu itu dengan Rasulullah. Tetapi ketika mereka berjanji berbaiat kepada Allah, ada kalimat yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Oh, bertanya lagi, oh Allah ternyata punya tangan.
tangannya Allah di atas tangan mereka. Bagaimana menjelaskan Allah punya tangan ini? Orang-orang Mu'tazilah mengatakan karena mereka tanzih, tidak mempercayai adanya sifat bahwa Allah itu tidak seperti makhluk. Kalau kamu ketemu ayat Allah, tangan Allah di atas tangan mereka, orang-orang Mu'tazilah mengatakan tangan itu bukan tangan. Tangan itu adalah kekuasaan. Tetapi orang-orang Asy'ari, orang-orang Murji'ah mengatakan teksnya jelas kok tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, ada orang-orang Asy'ariyah mengatakan Allah itu memang seperti makhluk ya. Allah itu memang punya tangan. Cuman mereka mengatakan bagaimana tangan Allah itu mereka tidak berani melanjutkan pertanyaannya dan mengatakan bila kaifa. Allah memang punya tangan, Allah itu melihat, Allah itu mendengar. Tapi bila kaifa, jangan tanya bagaimana Allah kemudian melihatnya, bagaimana cara Allah mendengar, bagaimana cara Allah bertahta. Ada orang-orang yang berhenti tidak berani menafsirkan lagi. Yaitu dengan kalimat bila kaifa. Gak usah nanya lah bagaimana caranya. Tetapi ada orang-orang yang rasional kan nggak cukup dikasih penjelasan seperti itu. Ya nggak bisa dong gitu ya. Kenapa ayatnya menggunakan kalimat seperti kalimat-kalimat yang menyerupai manusia. Atau dalam surat Toha ayat 39, di situ ada kalimat walitus na'a ala aini. Agar aku bisa terus mengawasi Musa dengan mataku sendiri. Oh Allah ternyata punya mata. Bagaimana cara Allah menggunakan matanya untuk melihat? Itu jadi perdebatan. Enggak mungkin kita kemudian samina wa ta'na aja deh. Kalau lihat ayat-ayat kayak gitu yakini aja kan enggak. Ada orang-orang yang punya akal kemudian mempertanyakan. Oh Allah itu punya mata. Allah itu mengawasi. Bagaimana ya cara mengawasinya? Anak-anak sekarang itu kan. Anak-anak kecil aja sudah mulai nanya kan. Itu ayah, ibu gitu. Katanya Allah itu maha kuasa, dia melihat kita dimanapun, kapanpun. Nah, Allah bertempat di mana? Kan itu pertanyaan itu muncul kan. Bapak ibunya nggak boleh mengatakan, udah nggak punya boleh nanya-nanya gitu. Harus dijelaskan. Kalau Allah melihat segala sesuatu dimanapun kita, yang dilihat banyak, Allah sebesar apa? Kan pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Nah itu harus kalam yang menjawabnya, ilmu kalam yang menjawabnya. Bahkan di ayat terakhir yang akan kita pelajari, sebagai contoh saja yang kemudian melahirkan satu disiplin ilmu ilmu kalam adalah di surat Ar-Rahman. Ini surat yang sebagian besar ya, mungkin semuanya kita hafal ya. Surat Ar-Rahman ayat 27 itu mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Oh, ternyata di situ ada wajah dan kekalah wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kalau Allah punya wajah kan orang bertanya, wajahnya Allah seperti apa? Kalau Allah Maha segala sesuatu yang menciptakan makhluk, seberapa besar wajah Allah? Kan itu harus dijelaskan. Karena jelas-jelas nasnya secara bahasa, secara letterlet menyebut kata wajah. 5 ayat itu hanya sebagian kecil dalam ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang Tuhan dan sifat-sifatnya. Bahkan punya karakter seperti makhluk. Nah, bagaimana menjelaskan itu agar walaupun ada kalimat-kalimat Allah punya wajah, punya tangan, Allah melihat, itu tetap kemudian menjadikan Allah itu laisa kamislihi syai'un. Bagaimana kita bisa menjelaskan padahal di ayat yang lain Allah mengatakan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Padahal tadi disebutkan hal-hal yang bersifat seperti manusia kan. Punya wajah, punya tangan, punya bertahta, punya kursi, dia melihat, dia mendengar, dan sebagainya. Itu beberapa ayat dan Bapak sebutkan di beberapa alinea selanjutnya itu ayat-ayat yang lain yang kemudian memicu para ulama waktu itu untuk bagaimana ini menjelaskan ayat-ayat yang hal-hal yang berhubungan dengan kalam atau sifat-sifat Tuhan seperti ini ya, sehingga kemudian bisa menjelaskan kepada orang-orang yang
mempertanyakan itu, terutama orang-orang yang punya background tidak Muslim, punya background sebelum masuk Islam, punya background keyakinan-keyakinan yang berbeda ya, terutama dari orang-orang Nasrani dan Yahudi. Kalau bicara tentang sumber ilmu kalam, jelas ya, sumber ilmu kalam, sebagaimana Bapak sampaikan tadi, sumber utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi orang-orang kalam, orang-orang mutakalimun, orang-orang yang ahli ilmu kalam ini, mereka sumbernya adalah Al-Quran. Ayat-ayat yang berhubungan dengan ketuhanan, cuman kemudian cara mereka menafsirkan dan kemudian mempertahankan keyakinan mereka akan ayat-ayat itu, mereka lebih menggunakan metode mantik ya, metode berdebat, silogisme. Bagaimana secara rasional itu menjelaskan, oh kalau Allah begini, berarti begini. Kalau Allah berkuasa atas segala sesuatu, bagaimana kemudian perbuatan manusia? Kalau Allah disebut maha adil, bagaimana Allah kemudian memberikan vonis kepada orang yang beriman tapi berdosa besar? Kalau dia dimasukkan di surga, kok nggak adil ya? Karena dia sudah menodai keimanannya. Kalau dia dimasukkan di neraka, tidak adil juga. Karena Allah kemudian, orang itu masih punya syahadat, punya iman. Maka orang-orang Mu'tazilah itu, anak-anakku, karena saking pengen meletakkan Allah yang maha adil, ada doktrin namanya al-manzilu bainal manzilatain. Oh, kalau surga nggak cocok, kalau neraka juga nggak cocok, berarti harus ada satu tempat khusus buat orang-orang yang beriman tapi telah melakukan dosa besar. Nah, tempat itu mereka kemudian bingung sendiri. Oh, ternyata di akhirat cuma ada 2 tempat. Maka kemudian orang-orang Mu'tazilah akhirnya bingung, akhirnya mengatakan tetaplah mereka di surga nggak cocok, tapi mereka di neraka, tetapi level nerakanya tidak seperti orang-orang kafir misalkan. Ya, perdebatan-perdebatan itu saya yakin akan menarik nanti kalau kita sudah rinci di dalam tema-tema yang lebih kecil ya, di dalam kelompok-kelompok yang sudah kita bagi sesuai dengan pembahasan yang telah ditetapkan dalam silabus kita. Itu tentang sumbernya ya, sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Nah, terakhir sebelum kita diskusi, mari bicara tentang sejarah lahirnya ilmu kalam. Jadi gini, kalau kita baca sejarah Islam, ternyata hal yang pertama kali yang memicu timbulnya aliran-aliran, terutama aliran kalam itu bukan persoalan teologi. Walaupun ilmu kalam itu bicara tentang teologi, tentang ketuhanan, ternyata yang memicu lahirnya itu semua itu bukan teologi. Apa yang memicu lahirnya ilmu kalam itu? Yaitu masalah politik. Ya. Jadi, sebentar. Jadi ini. Jadi persoalan teologi Islam, persoalan ketuhanan di dalam Islam, sebenarnya bermula dan lebih didominasi oleh pergolakan politik. Jadi ada yang pernah membaca bahwa kenapa disebut pergolakan politik? Jadi umat Islam itu sebenarnya sudah mulai terpecah. Ya. Itu bahkan ketika Rasulullah wafat. Jadi kita tahu ya ketika Rasulullah wafat, ketika keluarga besar Nabi fokus mengurus pemakaman Rasulullah, ternyata di tempat yang lain, tepatnya di Sakifah Bani Sa'idah, itu orang mempertanyakan, berdebat untuk menentukan siapa pengganti Nabi. Bayangkan di satu sisi orang-orang fokus mengurus kifayahnya Rasulullah, mengurus pemakaman Rasulullah, tapi di tempat lain, di satu tempat di aula namanya Sakifah Bani Sa'idah, orang-orang Ansar, orang-orang yang tinggal di Madinah dan orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah itu berdebat ya.
kalau kita baca sejarahnya, perdebatannya sengit ya. Masing-masing mengklaim paling berhak untuk menggantikan siapa pengganti Rasulullah. Kita tahu waktu di Madinah Nabi itu bukan saja pemimpin agama kan, tapi Rasulullah juga sebagai presiden atau pemimpin negara. Lalu ketika Rasulullah wafat, orang berdebat siapa yang layak menggantikan Rasulullah. Maka kalau kita baca banyak referensi, ketika Abu Bakar akhirnya dibaiat menjadi khalifah pertama menggantikan Rasulullah, sebenarnya ada benih-benih ketidaksukaan. Sebenarnya Fatimah, Ali, dan keluarga inti Nabi itu tidak setuju sama Abu Bakar. Bukan tidak setuju kepada Abu Bakar yang terpilih, tetapi ngerasa kecewa karena kok kenapa orang tidak fokus mengurus pemakaman Rasulullah, tapi malah ngurus perdebatan siapa yang menggantikan Rasulullah. Benih-benih itu akhirnya dipendam, mereka mengalah, mereka akhirnya juga berbaiat kepada Abu Bakar demi apa? Demi umat Islam agar bersatu. Maka Abu Bakar kita tahu cuma 2 tahun kan memimpin menjadi khalifah. Kemudian hanya sekedar mengkonsolidasi umat Islam waktu itu tidak terpecah belah. Zaman Abu Bakar kan sampai memerangi orang-orang yang nggak mau bayar zakat kan. Jadi ada satu kelompok yang nggak mau bayar zakat setelah Rasulullah meninggal karena mereka menyangka bayar zakat itu kepada Nabi. Kalau Nabi sudah nggak ada, nggak perlu lagi bayar zakat. Abu Bakar sampai memerangi orang-orang yang nggak mau bayar zakat ini. Cuma 2 tahun Abu Bakar nggak sempat ngapa-ngapain, nggak sempat menyebarkan Islam, baru diganti oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintah berapa tahun? Halo? Berapa tahun Umar bin Khattab? Ada yang sudah pernah baca belum? 5 tahun enggak, Pak? Nah, jadi Umar bin Khattab itu 10 tahun ya. Umar bin Khattab itu 10 tahun dan 10 tahunnya itu 10 tahun yang istimewa. Karena ketika Umar bin Khattab memerintah 10 tahun itu, Islam itu tersebar hampir ke separuh dunia. Ya. Dan luar biasa banyak persoalan-persoalan yang kemudian diwujudkan pada zaman Umar. Ya selain kemudian menyebar kemana-mana, tetapi kan kemudian administrasi menjadi diperlukan ya. Maka Baitul Mal itu yang mendirikan pertama kali Umar bin Khattab. Ide untuk membukukan Al-Quran gitu juga zaman Umar bin Khattab. Kemudian terawih, kemudian berjamaah itu zaman Umar bin Khattab. Jadi banyak ide-ide brilian yang dicetuskan oleh Umar bin Khattab selain penyebaran Islam yang luar biasa. Umar bin Khattab karena penyebaran Islam nggak sempat intrik-intrik perebutan kekuasaan karena Umar sukses itu kemudian berlalu. Walaupun kemudian kita tahu ya Umar bin Khattab pun akhirnya kemudian tergantikan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu berapa tahun? Mulai muncul persoalan itu zaman Utsman. 12 tahun Utsman, Pak. Ya, Utsman bin Affan itu memerintah selama kurang lebih 12 tahun. Yang menarik, ketika Utsman bin Affan memimpin 12 tahun itu, 6 tahun pertamanya itu mulus. Ya, Utsman ini pengusaha. Dia manajemennya bagus, jadi sukses sekali. 6 tahun pertama. Cuman Utsman bin Affan itu punya kelemahan di tahun periode kedua, jadi memasuki periode ke-7 sampai ke-12 tahun, dia itu tidak kuasa menolak permintaan keluarganya yang ingin menjadi pejabat. Maka mulailah Utsman bin Affan itu mengganti gubernur-gubernur yang diangkat zaman Umar, itu diganti keluarganya. Salah satu yang diganti adalah seorang gubernur Mesir, namanya Umar bin Ibn al-Ash, yang digantikan oleh Abdullah ibnu Sa'ad ibnu Abi Syarah yang masih keluarga Utsman. Maka banyak negara-negara gubernur-gubernur di bawah kekuasaan Utsman bin Affan itu sudah mulai nggak senang kan,
ini kenapa jadi KKN begini ya? Nah, politik kekerabatan itu ternyata sudah ada sejak dulu dan itu dilakukan oleh Utsman bin Affan. Maka salah satu mulai ada pemberontakan dari Mesir, ada 50 orang yang kemudian tidak setuju dengan pergantian Umar bin Al-As dengan seseorang yang termasuk keluarga Utsman namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Kita tahu setelah 50 orang ini kecewa, mereka menuju ke Madinah untuk mengajukan protes kepada Khalifah Utsman dan bukan sekedar protes. Akhirnya salah satu dari 50 orang itu bukan sekedar protes tapi membunuh Utsman bin Affan. Jadi zaman itu loh. Zaman berarti kurang lebih 2 tahun tambah 10, 12 tambah 6, 18 tahun. 18 tahun setelah Rasulullah wafat, itu Utsman bin Affan seorang khalifah sekaligus menantu Rasulullah itu dibunuh oleh sesama muslim gara-gara persoalan politik. Disitulah mulai timbul perpecahan umat Islam. Karena setelah Utsman bin Affan dibunuh, diganti oleh Ali, semua orang kemudian menginginkan Ali segera memutuskan menghukum orang yang membunuh Utsman. Cuman ada orang-orang yang tidak sabar. Ada orang yang menganggap Ali ini menunda-nunda untuk menghukum orang yang membunuh Utsman karena persoalan-persoalan yang bersifat non-hukum ya. Pertama, ada sahabat-sahabat senior di Mekah itu yang protes sama Ali sampai kemudian mereka memutuskan perang kepada Ali yang kita kenal dengan perang Jamal ya, perang unta. Sahabat Tolhah dan Zubair itu sahabat senior ya, sahabat yang awal-awal masuk Islam. Bahkan Tolhah dan Zubair itu dapat dukungan Siti Aisyah, istrinya Rasulullah. Peranglah terjadi, bayangin itu jabat senior sama Ali perang. Dan kemudian dua sahabat ini terbunuh. Dan tapi kemudian Siti Aisyah kemudian karena dia adalah istri Rasulullah, maka kemudian dimuliakan, dihormati, dikembalikan ke Mekah. Ada lagi kelompok yang merasa bahwa Ali ini main-main dengan memutuskan keadilan siapa yang membunuh Utsman, yaitu keluarganya Utsman bin Affan yang disebut yang kita kenal dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Gubernur Damaskus waktu itu memutuskan saya tidak ngakuin lagi kekhalifahan Ali bin Abi Thalib karena mereka nganggap Ali ini menutup-nutupi siapa pembunuh Utsman dan membela siapa pembunuh Utsman. Dan itu apa ya? Kayak semacam mendapatkan pembenaran karena yang membunuh Utsman yaitu Muhammad bin Abi Bakar itu memang anak angkatnya Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka tuh kan karena dia anak angkatnya Ali kemudian dilindungi, hukum tidak ditegakkan. Kita tahu kemudian peranglah Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang termasuk keluarganya Utsman itu terjadilah perang Siffin ya. Perang yang sangat besar waktu itu dan kita tahu perang Siffin itu kemudian dimenangkan oleh Ali. Cuman ketika pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan sudah mulai di ujung kekalahan, mereka pandai sekali memainkan trik politiknya. Mereka itu mengangkat Al-Quran di atas pedang dan kemudian meminta perdamaian. Sementara itu, mayoritas pasukannya Ali nggak setuju sebenarnya. Itu enak saja mereka sudah mau kalah kemudian pengen berdamai. Waktu itu awal-awal aja ngajak berperang. Tetapi Ali mendapatkan masukan dari penasehat yang senior namanya Abu Musa al-Asy'ari memutuskan untuk menerima perdamaian yang diajukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan.
Dari situlah kemudian muncul sebuah peristiwa politik yang kemudian nanti kita tahu melahirkan aliran-aliran dalam ilmu kalam. Kenapa terjadi peristiwa politik yang melahirkan perpecahan? Karena ternyata hasil dari perjanjian perdamaian itu merugikan pihak Ali. Kita tahu kan Ali kemudian mengutus orang yang menjadi juru runding lah istilahnya, namanya Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat senior yang bijak, yang jujur. Sementara Muawiyah bin Abi Sufyan itu mengutus Amr bin As, orang yang muda, politikus, ya kira-kira namanya politikus ya licik ya. Karena apa? Karena hasil dari perjanjian perdamaian itu sebenarnya sudah disepakati bahwa dua-duanya, baik Khalifah Ali maupun Khalifah Muawiyah, itu memutuskan nanti mengundurkan diri. Setelah dua-duanya mengundurkan diri, akan dipilih oleh umat Islam siapa yang layak menggantikan Utsman. Nah, disepakatilah. Gara-gara sudah sepakat, Amr bin As itu pintar. Dia menyilahkan Abu Musa al-Asy'ari karena lebih senior untuk mengumumkan pengundur dirian Ali. Maka Abu Musa tanpa prasangka dia berpidato di hadapan para umat Islam waktu itu, kira-kira mengatakan begini, kita sudah sepakat berunding bahwa saya nyatakan mulai hari ini Ali bin Abi Thalib tidak lagi menjadi pemimpin atau khalifah umat Islam. Setelah diputuskan seperti itu, giliran Amr bin As yang mewakili Muawiyah, tetapi ternyata Amr bin As tidak mengumumkan, tapi mengatakan begini, baru saja kita dengarkan Abu Musa al-Asy'ari mengumumkan bahwa Ali bin Abi Thalib sudah mundur dan tidak lagi menjadi khalifah umat Islam. Maka sekarang tinggal khalifah yang masih ada, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Mulai hari ini saya angkat Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menjadi khalifah seluruh umat Islam. Jadi kagetlah kelompoknya Ali, dan kemudian orang-orang yang menyayangi Ali, yang disebut kelompok Ali itu kemudian protes dan memisahkan diri, dan kita kenal dengan Syiah. Jadi Syiah itu awalnya peristiwa politik. Jadi orang-orang pengikut Ali yang sangat sayang sama Ali, yang kemudian kecewa atas hasil perjanjian yang ternyata merugikan Ali. Ada kelompok lain yang sejak awal, yang saya sampaikan tadi, yang sejak awal tidak setuju ada perjanjian perdamaian itu. Ini enak saja, sudah mau kalah ingin berdamai. Mereka mengatakan dua-duanya antara Ali dan Muawiyah yang melakukan perdamaian itu mereka anggap tidak melaksanakan perintah surat Al-Maidah ayat 44. Amal lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafir. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Kelompok ini disebut kelompok Khawarij. Khawarij itu kelompok yang kemudian tidak setuju dua-duanya dan menganggap, memvonis dua-dua kelompok itu sudah kafir karena melakukan hukum di luar hukum Allah. Selain dua kelompok, kelompok Ali yang kemudian menyayangi Ali, kecewa karena Ali dikhianati. Ada kelompok Khawarij yang menyalahkan dua-duanya. Ada kelompok yang lebih moderat, namanya kelompok Murji'ah. Kelompok yang mengatakan memang orang-orang yang berunding itu keliru, sudah berdosa, tetapi jangan dihukumi kafir. Biarkanlah nanti bagaimana hukumnya, bagaimana kedudukan orang yang berdosa besar yang ikut dua perjanjian itu, kita kembalikan saja kepada Allah. Murji'ah itu orang yang mengembalikan vonis dan status orang-orang yang melakukan dosa besar itu nanti di akhirat kepada Allah. Makanya disebut Murji'ah. Murji'ah itu mengembalikan kepada Allah. Sudah ada tiga tuh. Sudah ada tiga aliran. Ada Syiah,
ada Khawarij, ada Murji'ah ya. Bahkan kelompok 1 minggu depan itu membahas 2 kelompok ya, kelompok Khawarij dan Murji'ah. Mudah-mudahan sudah punya referensi dan sudah mulai nulis. Dan kemudian ada pertanyaan lagi. Pertanyaan yang melahirkan 2 kelompok di dalam ilmu kalam. Yaitu pertanyaan orang yang berdosa besar itu, dia berdosa besar karena dia memilih melakukan itu, ataukah dia berdosa besar karena memang seluruh perbuatannya ditentukan oleh Allah atau tidak. Maka lahirlah 2 kelompok besar namanya Qadariyah, yang meyakini manusia itu punya kuasa untuk melakukan perbuatannya sendiri. Ada aliran sebaliknya namanya aliran Jabariyah, aliran fatalism. Orang-orang yang meyakini bahwa kita ini seperti wayang. Kita tidak punya kuasa untuk menentukan perbuatan. Semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan. Dua-duanya itu punya dalil Al-Quran. Nah, nanti kita pelajari ketika bicara tentang tema Qadariyah dan Jabariyah. Jadi sudah ada 5 itu. Ada Syiah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Ada aliran yang ke-6 yang mencoba menjembatani antara Qadariyah dan Jabariyah, namanya aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah punya konsep namanya kasab. Kasab itu perolehan. Kira-kira begini, kalau Qadariyah meyakini manusia punya kuasa, kalau Jabariyah meyakini manusia tidak punya kuasa, kalau Asy'ari mengatakan memang kekuatannya diperoleh dari Allah. Tetapi ketika kekuatan diperoleh dari Allah, menggunakannya itu yang milih manusia. Misalkan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mengangkat tangan. Memang kekuatan mengangkat tangan itu minallah, dari Allah. Tetapi tangan itu digunakan untuk apa setelah diberikan kekuatan, itu tanggung jawab manusia. Kalau digunakan tangannya untuk mengambil Al-Quran, kemudian kita baca, jadilah amal kebajikan kan. Tetapi kalau tangannya digunakan untuk nyubit temannya, untuk ngambil hartanya orang, itu namanya dosa. Lah, pilihan untuk menggunakan kekuatan itulah yang mesti dipertanggungjawabkan oleh manusia. Disitulah keadilan Tuhan muncul. Itu namanya kelompok Asy'ariyah yang diketuai oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, yang merupakan aliran terbesar mayoritas kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti ada aliran ke-7 yang juga kita pelajari, yang hampir sama dengan Asy'ari, namanya Maturidiyah. Baik Bukhara yang tinggal di Bukhara maupun Al-Maturidi sempalannya di Samarkand. Itu 7 aliran yang 7-7-nya nanti anak-anakku sekalian pasti kita sebut di dalam setiap pertemuan. Karena ilmu kalam itu tidak akan keluar dari 7 aliran itu. Yaitu Khawarij, Murji'ah, Syiah, Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan kemudian nanti ada pembahasan khusus tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan 3 pertemuan terakhir kita akan membahas tentang tokoh ya. Tokoh-tokoh di dalam ilmu kalam yang akan mewakili, yang satu ekstrim, yang satu radikal, yang satu moderat. Itulah beberapa catatan yang Bapak bisa hantarkan. Kalau nanti ada beberapa yang perlu dipahami lagi, ada 13 halaman yang Bapak sudah kirim di grup itu, nanti dibaca ulang. Sekarang silahkan, mudah-mudahan sudah punya gambaran awal ya. Selama 1 semester ke depan kita mau belajar apa, sudah mulai mengerti apa itu ilmu kalam. Silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang definisi, tentang sejarah lahirnya ilmu kalam, maupun tentang ruang lingkup serta dasar-dasar Quran dan yang kemudian menjadi pemicu lahirnya ilmu kalam. Ya, monggo silahkan. Apa yang masih perlu diperjelas atau yang belum paham tentang
pengertian ilmu kalam dan sejarah lahirnya ini. Silakan, siapa yang mau bertanya? Bapak, saya izin bertanya. Ya, silakan, Ilianti. Mohon maaf Bapak, saya masih belum paham tentang pengertiannya ilmu kalam itu, Pak. Apa yang belum dipahami? Pengertiannya, Pak. Ya, pengertiannya itu ilmu kalam, ilmu yang membicarakan tentang Tuhan. Dalam tanda kurung itu bisa wujudnya Tuhan, bisa sifat Tuhan, bisa firman Tuhan, dan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Makanya disebut ilmu teologi kan, ilmu tentang ketuhanan. Atau tadi Bapak sampaikan ruang lingkupnya itu, ilmu kalam itu ilmu yang membicarakan tentang hubungan Tuhan dengan makhluknya, terutama tentang manusia. Jadi ilmu kalam itu dua, bisa bermakna ketuhanan, bisa bermakna kalam dalam arti manusia. Ya. Jadi nanti kalau ditanya apa itu, apa yang Anda ketahui tentang ilmu kalam? Ilmu kalam penjelasannya begini. Ilmu kalam itu adalah satu ilmu yang para ulama menyebutnya tidak sekedar ilmu kalam. Menyebutnya bisa ada yang menyebut ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu fikih al-akbar, atau ilmu teologi Islam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang kalam, tentang firman Tuhan. Atau secara lebih umum, ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang Tuhan. Gampangnya begitu. Dalam tanda kurung, yaitu tentang wujud Tuhan, tentang sifat Tuhan, tentang keadilan Tuhan, tentang firman Tuhan, dan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan dengan makhluknya. Jadi dua itu ya. Jadi kalau ditahan, pokoknya hari ini kita mau belajar tentang apa nih mata kuliah ini? Ilmu tentang ketuhanan, tentang teologi, ya. Makanya kalau di pesantren itu ilmu kalam disebut ilmu aqaid atau ilmu tauhid, ya. Ilmu tentang akidah atau ilmu tentang keesaan Tuhan. Itu ya, Yelanti ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah mulai ngerti? Iya, Pak. Alhamdulillah. Ya, oke. Monggo yang lain. Bapak, saya izin bertanya. Siapa? Hamidah. Hamidah, Pak. Silakan. Iya. Tadi kan udah kita simak ya Pak, terkait dengan peperangan Siffin itu. Saya juga udah pernah dengar Pak terkait dengan gencatan senjata yang dari Muawiyah bin Sofyan itu. Nah, kalau kita lihat dari sini kan timbul adanya perpecahan umat Islam. Ya kan, yang pertama diawali dari Khawarij, kemudian Syiah, kemudian tadi ada juga Murji'ah, terus ya Murji'ah. Terus ada juga yang kita lihat itu yang sangat-sangat ekstrim itu kan ada Mu'tazilah, terus ada juga Qadariyah dan sebagainya. Nah, berarti itu kan mereka kan nantinya punya pemikiran-pemikiran tersendiri ya Pak terkait dengan akal dan wahyu, lalu bagaimana permasalahan dosa besarnya. Nah, apakah dari kesemua aliran-aliran tersebut berarti bisa kita katakan bahwa sejarah munculnya itu pada aliran yang tadi, Khawarij dengan Syiah, tepatnya pada Perang Siffin? Atau punya sejarah-sejarah tersendiri, Pak? Dimulai semenjak Fitnatul Kubra itu. Para ulama sepakat bahwa persoalan-persoalan kalam itu dipicu peristiwa pembunuhan Utsman, kemudian dipicu lagi meledaknya itu peristiwa tahkim ya. Tahkim itu perjanjian perdamaian antara Muawiyah dan Ali. Dari situlah maka tadi Bapak sampaikan muncul aliran-aliran yang kemudian membicarakan konsekuensi dari perjanjian perdamaian yang akhirnya kan kita tahu ya, kesudahan dari perjanjian itu mengecewakan banyak orang. Tidak saja mengecewakan Ali, pendukung Ali yang kemudian keluar memisahkan diri menjadi kelompok Syiah,
tidak saja mengecewakan pendukung ekstrim Ali, walaupun tidak banyak yang kecewa dengan bukan saja hasil dari perundingan itu, berunding aja mereka nggak setuju. Jadi maunya mereka itu selesai aja gitu. Berunding aja mereka nggak setuju. Yang disebut kelompok Khawarij. Dan ada kelompok yang agak moderat lah. Mereka tidak setuju akan perundingan itu, tetapi tidak sampai mengkafirkan orang-orang yang kemudian ikut perjanjian itu. Dan betul tadi, peristiwa pembunuhan Utsman sampai kemudian peristiwa tahkim antara Muawiyah dan Ali itu menjadi pemicu awal lahirlah aliran-aliran yang semuanya disebut oleh Hamidah tadi yang ada di dalam ilmu kalam. Mu'tazilah itu respon nanti, respon selanjutnya ya, walaupun Mu'tazilah itu lahir akhir-akhir, tetapi masih hubungannya dengan rentetan peristiwa terbunuhnya Utsman dan tahkim antara Muawiyah dan Ali. Gitu ya. Oleh karenanya nanti Hamidah dan anak-anakku sekalian, 7 atau 8 aliran ini terus setiap pertemuan akan kita diskusikan karena tema-temanya itu pasti direspon oleh mereka. Ketika bicara tentang sifat Tuhan, mereka merespon. Ketika bicara tentang keadilan Tuhan, aliran-aliran itu merespon. Ketika bicara tentang orang yang berdosa besar, apakah sudah kafir atau belum, aliran-aliran itu merespon. Jadi nanti kan kalau kita baca di silabus itu, pertama-tama kita akan bahas kelompok-kelompoknya. Khawarij apa, ya, Murji'ah apa, kemudian Mu'tazilah apa, kemudian Syiah apa. Tetapi di periode-periode kelompok selanjutnya itu bicara tematik. Misalkan bicara tentang keadilan Tuhan, itu dibahas oleh seluruh aliran. Bicara tentang sifat-sifat Tuhan dibahas oleh seluruh aliran ya. Semoga sudah mulai hunting referensi ya, kelompok-kelompok yang sudah diberi tugas, yang sudah dibagi oleh penanggung jawab kelasnya. Gitu ya, Hamidah. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Ya, Bapak. sama-sama. Monggo silahkan yang lain. Masih ada waktu. Ya, Winda. Bapak, berarti ilmu kalam itu turunannya ilmu tasawuf atau beda gitu Pak ilmunya atau gimana Pak? Beda. Tadi kan Bapak sampaikan ada 4 kajian keislaman yang fokus pembahasannya beda ya. Jadi fikih ngomongin tentang hukum, tasawuf ngomongin tentang batin, pengalaman spiritual seseorang, filsafat ngomongin bagaimana mengetahui hakikat segala sesuatu tapi menggunakan nalar yang diberikan keleluasaan. Lah, ilmu kalam ini ilmu bicara tentang Tuhan, terutama tentang tauhid, keesaan Tuhan, cuman menggunakan menggunakan metode berdebat ya, beda ya. Jadi beda fokusnya dengan tasawuf ya. Kalau tasawuf lebih menggunakan pendekatan spiritual ya. Pendekatannya bagaimana orang fokus membersihkan hati untuk taqarrub ilallah. Jadi beda sekali. Beda, tetapi ketika kita membicarakan 4 materi kajian keislaman, fikih, kalam, tasawuf, dan filsafat itu bukan untuk diperdebatkan, dibedakan. 4-4-nya ini kita perlukan untuk apa? Sebagai alat kita untuk membantu kita memahami sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Makanya anak-anakku sekalian diberi mata kuliah 4-4-nya. Walaupun tidak detail ya. Bapak selalu sampaikan walaupun ini termasuk mata kuliah MKDU. Mata kuliah dasar umum. Artinya apa? Ini global. Belajar fikihnya kan tidak detail ya kemarin ya.
Belajar falsafatnya ya cukup bahwa kita tahu aliran-aliran filsafat. Kemarin kita belajar akhlak tasawuf kan juga tidak detail. Cukup memahamilah tarekat apa, tasawuf apa, gitu, makomat apa, ahwal apa. Begitu juga ketika belajar ilmu kalam juga tidak detail. Karena apa? Ini kayak semacam alat ya untuk mempelajari Quran dan Sunnah menjadi lebih fokus, lebih dalam dan lebih utuh lagi. Kalau mau empat-empatnya di detail itu nanti di jurusan. Kalau jurusannya syariah itu belajar hukumnya itu luar biasa. Usul fiqh dipelajari, fikih 1 dipelajari, fikih 2 dipelajari. Nah, nanti kalau kita jurusan falsafah, sayangnya belum ada ya di IKI, di Fakultas Paramadina. Di Paramadina itu ada Fakultas Falsafah, khusus filsafat. Jadi itu detail sekali. Belajar filsafat Ibnu Arabi, Al-Farabi itu satu-satu. Kalau kemarin kan sekedar tokoh-tokoh kita kenal gitu ya di silabus filsafat. Gitu ya Winda ya gambarannya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Pak, Monggo, mau silakan. bertanya. Farida silakan. Pak, ilmu laduni itu termasuk ilmu kalam juga, Pak? Laduni masuknya nanti ke tasawuf ya. Atau masuknya laduni itu nanti ke falsafah ya. Laduni itu kan ilmu yang langsung Allah berikan, Allah ajarkan kepada manusia tanpa nador ya, tanpa belajar seperti kita ini. Biasanya tema-tema ilmu laduni itu tema-tema yang ada di dalam falsafat Islam atau dalam tasawuf ya. Kalau dalam tasawuf masuknya nanti bahwa ada orang-orang yang kemudian belajar tasawuf itu secara makomat ya. Makomat itu kita yang ikhtiar. Tetapi selain itu ada orang-orang yang Allah berikan langsung ya. Para sufi itu misalkan begini. Ibnu Arabi itu nulis buku Fusus Al-Hikam. Fusus Al-Hikam itu 27 bab. Dia mengatakan di dalam pengantar buku itu, saya ini langsung diberikan didikte oleh Rasulullah. Gitu. Dia tidak belajar itu. Nulis Fusus Al-Hikam itu cuma berapa hari. Betul-betul didikte. Tetapi di lain kesempatan Ibnu Arabi juga nulis buku Futuhat Makkiyah. Buku yang terdiri dari 560 bab. Bapak punya bukunya itu 8 jilid. Itu ditulis seperti kita belajar gini. Atau kemudian ilmu laduni nanti kalau Farida belajar falsafah lebih ilmu laduni. Jadi pelajarannya tentang ilmu itu terbagi 2 di dalam falsafah. Ada ilmu nadori, ada ilmu laduni. Ilmu nadori itu ilmu yang kita harus belajar, memperhatikan, membaca fenomena dan sebagainya. Kalau ilmu laduni itu ya ilmu intuitif ya, ilmu yang iluminatif, agak susah itu nyebutnya. Iluminatif itu ilmu yang langsung Allah anugerahkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi ini berbeda ilmu laduni. Tetapi lebih kepada falsafah. Itu ya Farida ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Monggo, masih ada yang lain? Maaf, Pak. Ilmu Kelompok kasbi, 1 udah siap? Nur Fahmi, silakan. ilmu kasbi itu sama dengan ilmu nalgori, bukan, Pak? Iya. Mbak. Kasbi itu kan ilmu yang kita peroleh dengan usaha kita. Itu sama dengan nadori.
Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sebutan saja, sebutannya aja yang berbeda. Nah, nama lain ibaratnya Sama-sama. gitu ya. Ya, nama lain. Ya, seperti tadi ya. Ilmu kalam, nama lainnya ilmu tauhid, usuluddin, teologi, itu sama. Yang dibicarakan hal yang sama, penyebutannya aja yang beda. Pak mau nanya. Pak Hakiki ingin bertanya. Bapaknya keluar. Halo, Pak. Keluar ya? Bapaknya belum join lagi ya? Iya, belum.
Jadi, Maaf ya, jaringannya tiba-tiba ini. Karena kalau pagi gini dipakai 6 orang. Anak-anak semuanya di rumah pakai daring, jadi wifi-nya cuma satu, ngedrop. Ini pakai HP ini Bapak, ininya apa, connecting-nya. Masih ada pertanyaan tentang kita memahami ilmu kalam ini? Pak Hakiki ingin bertanya. Hakiki dulu. Silakan. Iya Pak. Berarti Pak, yang kan kalau yang udah kita tahu gitu kan Pak, Syiah itu kan ada di Iran. Di Iran apa di Irak? Kalau misalnya Qadariyah, Jabariyah itu memang ada di negara apa kayak gitu Pak? Memang ada gitu Pak. Oh gitu. Kalau Qadiriyah dan Jabariyah itu lebih kepada sistem pemikiran ya. Di Indonesia, di semua tempat itu kan ada orang yang cenderung Qadariyah gitu, ada yang cenderung Jabariyah gitu. Jadi kalau Qadariyah sama Jabariyah lebih kepada sistem pemikiran. Ada orang-orang yang terlalu fatalis kan, hidupnya nerimo, ya udahlah semuanya ini kehendak Tuhan. Itu lebih condong ke Jabariyah. Ada orang-orang yang sangat radikal, yakin betul bahwa dirinya bisa menentukan segalanya. Itu Qadariyah. Jadi lebih kepada sistem cara berpikir kita ya. Tapi kalau Syiah itu kan Syiah itu di Iran kebanyakan. Kemudian Ahlus Sunnah gitu ya. Nanti lebih kepada mayoritas kan umat Islam. Atau Khawarij. Khawarij itu masih ada enggak? Khawarij sebagai sebuah aliran kelompok sudah enggak ada. Tetapi cara berpikir keras itu ada Khawarij modern kan? Ada orang yang suka menyalah-nyalahkan, mengkafirkan, itu Khawarij modern. Ada orang yang radikal. Pokoknya orang yang enggak setuju dengan dia itu musuhnya, itu Khawarij. Ya, sekarang banyak kan orang-orang seperti itu. Nah, minggu depan kalau bicara tentang Khawarij itu kelompok satu, itu ada 6 aliran Khawarij. Salah satu aliran yang paling radikal itu, siapapun yang nggak setuju dengan Khawarij itu disebut kafir. Dan dia layak dibunuh, diperangi. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, orang-orang yang ngikut Khawarij, tetapi dia tidak mau pindah ke kekuasaan Khawarij, itu disebut bukan Khawarij dan berat diperangi. Misalkan Khawarij itu pusat pemerintahannya di Baghdad ya, di Irak waktu itu. Ada orang yang di Iran, tapi dia ngaku dia Khawarij, tapi dia nggak mau pindah. Itu nggak boleh. Gitu. Jadi yang ada sekarang tinggal Asy'ariyah, itu banyak ya. Kalau Asy'ari itu kan memang kelompok paling besar ya. Madzhabnya Ahlussunnah wal Jamaah itu kan lebih banyak Asy'ari. Kemudian Syiah di Iran dan di beberapa negara yang lain ya. Kemudian Murji'ah masih ada enggak? Murji'ah sebagai sebuah aliran mungkin sudah enggak ada. Tapi Murji'ah sebagai sebuah cara beragama bahwa orang-orang, jadi gini, Murji'ah itu orang yang meyakini bahwa biarkanlah nanti kalau ada orang berbuat salah, itu jangan divonis di dunia. Biarkanlah nanti Allah yang akan menentukan nasibnya di akhirat. Itu kan masih ada sebagai sebuah pemikiran. Maksud Bapak begini, kenapa kita harus belajar ilmu kalam? Agar kita tahu bahwa persoalan-persoalan keumatan
terutama persoalan-persoalan ketuhanan itu nanti diperbincangkan di masyarakat. Sehingga kita tidak kaget. Oh, kalau ada orang yang ngeyel, ada orang suka menyalah-nyalakan, oh ini khawarij nih. Khawarij walaupun khawarij 2021 gitu. Ada orang yang moderat, oh ini kelompoknya Asy'ari nih. Ada orang yang rasional ya. Kan hari ini kan banyak orang-orang yang rasional. Beragama itu pokoknya kalau nggak begini, begini. Jadi betul-betul rasional. Di mana keadilan Tuhan dan sebagainya. Itu Mu'tazilah gitu ya. Apakah kemudian nanya, aliran Mu'tazilah masih ada enggak? Sebagai sebuah aliran tidak ada, tetapi sebagai sebuah cara berpikir itu kental sekarang. Mu'tazilah itu banyak. Orang-orang yang berpikir secara rasional ya, mempergunakan akal dengan seluas-luasnya, itu namanya Mu'tazilah. Jadi gambarnya seperti itu ya, Hakiki ya. Baik, Pak. Jadi buat Bapak, belajar ilmu kalam itu penting banget. Karena nanti, baru sadar nanti, saya nggak usah sampaikan sekarang, nanti di pertemuan terakhir anak-anak baru sadar, setelah kita belajar, gitu. Dengan belajar ilmu kalam itu membantu banget kita untuk, menjawab pertanyaan-pertanyaan keseharian kita. Nanti kalau ada teman curhat atau apa, di masyarakat nanya itu kita bisa meletakkan, mikirnya begini. Kelompok ini mikirnya begini. Saya harus memilih di mana dan sebagainya dan sebagainya. Winda masih mau nanya? Masih, Bapak. 9:10, ayo. Bapak izin bertanya, berarti kalau ilmu tasawuf itu teh lebih ke kita ya Pak, lebih ke kita gimana sih cara kita itu ngedeketin dirinya ke Allah gitu. Nah kalau kalam itu lebih ke Allah itu gimana sih? Allah itu sifat-sifatnya gimana sih gitu Pak? Ya, sederhananya begitu. Dan Terus kalau mau ilmu kalam, selain bertanya tentang itu, juga ilmu kalam itu membantu kita di dalam menjelaskan ke orang-orang kalau ada yang nanya tentang sifat-sifat Tuhan atau hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Kalau tasawuf itu lebih kepada bagaimana memperbaiki diri, bagaimana memperbaiki akhlak, bagaimana mensucikan hati. Lebih kepada pengalaman-pengalaman spiritual seseorang di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kelompok 1, Khawarij dan Murji'ah, udah siap? Siapa kelompok 1? Pak, Ya. Itu mau nanya lagi, Pak. Ya. Kalau orang-orang warok itu, Pak, gimana itu, Pak? Warok nanti pembahasannya di tasawuf kalau warok. Jadi warok itu orang-orang yang menjaga kehormatannya ya, agar jangan sampai kemudian melakukan Bapak. bukan sesuatu yang merendahkan. Bapak maaf tadi sempat tersendat. Orang-orang yang menjaga kehormatannya apa, Pak? Si bapaknya. Bapaknya hilang masuk lagi. Jadi warok itu ya, lebih kepada pembahasan tasawuf ya. Hakiki ya. Pak izin bertanya, Pak. Ya, nah, siapa? kalau waroin dari iya, Pak. Kalau misalkan warok dalam yang tasawuf kemarin sama ada tuh Pak istilah warok dalam apa sih ya, yang di Jawa itu apa ya Pak namanya tuh?
Oh, warok yang ini Pernah. warok Reok, warok reok, reok, Pak. Ponorogo. Reok ya. Iya, Pak, Itu beda itu sama jauh. nggak sih, Pak? Beda. Oh, beda Ya, jauh ya ya, Pak. beda. Itu tradisi. Ya, beda tradisi ya. Walaupun kemudian masih ada hubungannya warok dalam konteks reok itu warok itu kan orang-orang yang fokus ya, fokus kepada pembersihan diri tapi secara adat ya, secara Jawa ya. Biasanya tuh warok itu Iya. adalah orang-orang yang mendampingi pelaku-pelaku reok ya. Dan biasanya mereka itu hampir sama sih sebenarnya, cuman lebih kepada kalau warok di dalam konteks itu adalah orang-orang yang mendampingi para pelaku seni reok itu, mereka yang melakukan riadoh, mereka yang melakukan tirakat gitu ya. Jadi hubungannya masih ada nyambungnya ke situ ya. Orang-orang yang fokus kalau pelaku reoknya itu yang mensupport secara non fisiknya itu namanya warok itu. Baik, makasih ya, Pak. Caranya aja yang berbeda, Cindy ya. Kalau mereka lebih menggunakan adat, tirakatnya itu tirakat Jawa. Kalau warok dalam konteks tasawuf itu lebih kepada umum ya. Siapapun yang menjaga kehormatannya dengan tidak melakukan hal-hal yang bersifat tidak ada manfaatnya, yang bisa menghinakan dirinya di mata Allah maupun di mata manusia, namanya disebut warok ya. Orang-orang yang menjaga muruahnya, menjaga kehormatannya. Itu lebih ke sana kalau di dalam konteks tasawuf. Oke, kalau tidak ada lagi, Sofah udah difoto untuk absensi? Sudah, Pak. Sudah Sudah, ya, Pak. ditunggu ya absensinya. Sudah tahu kan formatnya? Tinggal Iya, diganti Pak. aja hari pertemuan kedua, Kamis dan semuanya ya. Ditunggu. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah mulai diskusi hal-hal yang mulai spesifik ya, tema khusus. Minggu depan kita belajar apa itu kelompok Khawarij dan Murji'ah. Siapa minggu depan kelompok pertama? Saya, Pak. Siapa? Yunita ya dan Yunita, teman-teman. Dan kawan-kawan. Ya, sudah siap pasti. Sudah mulai hunting referensi. Jadi minggu depan kira-kira 30 menitan lah ya presentasi, kemudian kita diskusikan. Jadi lebih banyak pertanyaan-pertanyaan kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah hari ini berikan kita ilmu yang manfaat, ilmu pemahaman yang benar, dan semoga betul-betul Allah berkahi pertemuan kita pagi hari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Jaga kesehatan. Sampai ketemu Kamis depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Bapak makasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Geng, kita keluar dulu. Geng, astagfirullahaladzim. Guys, kita keluar dulu atau tetap geng, guys. Punten, izin bertanya. Mana sih? Apa namanya, jurnalnya itu dijadiin satu kan ya? Terus habis itu nanti dikirim ke drive-nya bapaknya kan atau gimana? Aku tidak tahu, Kak Winda. Maaf ya.